Selamat pagi, Iya, Kak. selamat pagi Kak Lea. Sehat Kak? Sehat selalu. Semua, adik-adik yang di rumah juga sehat. Iya, pastinya ya. Hari ini ada yang beda gak Kak? Ada dong, coba kita Apa, Kak? lihat yang di belakang. Di belakang. Iya. Ada pohon Natal Kak? Iya. Nah, berarti tandanya apa Kak? Kita mau masuk Natalan dan masuk bulan Desember. Bulan Desember, kita mau merayakan hari Natal. Karena ini awal bulan ya Kak ya. Iya. Di bulan Desember, 5 Desember kita mengawali, berarti lagu-lagunya lagu Natal Kak. Iya, betul. Ya. Nanti harus semangat ya Kak ya. Meskipun merayakan Natal di rumah secara online, tapi tetap hati kita tetap setia Kak. Dan tetap setia ya. mengikuti ibadah. Ya. Lagu pertama Kak. Lagu pertama. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang Tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang Tersembunyi bagi. Laku lihat kebaikanmu. Lagu lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Laku lihat kebaikanmu. Ku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati Ku aku berjuang setia. Aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku Tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan dalam Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia. Kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah hari ini ya Tuhan. Tuhan sertai kami ya Tuhan di rumah kami masing-masing. Kami tetap beribadah ya Tuhan karena kami tetap setia kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau lah Tuhan yang menjadi tumbuhan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau melanjutkan puji-pujian kami. Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Kita tetap memuji Tuhan ya Kak ya. Tetap Kak. Kalau Natal itu kan kelahiran Tuhan Kak. Iya. Tuhan udah lahir buat kita. Iya betul. Terus mati buat kita. Dan Dia bangkit untuk Buat hidup kita. Kalau yang sekarang kita merayakan kelahiran Kelahirannya. Tuhan Yesus. Semangat ya Kak ya. Semangat terus. Dia lahir untuk kami. Dia lahir untuk kami. Dia mati untuk kami. Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami. Dia itu Allah kami. Dia Raja di atas segala. Dia itu firman Allah. Dia itu firman Allah yang turun ke
kami, Dia mati untuk kami, Dia bangkit bagi kami semua. Dia itu Tuhan kami, Dia itu Allah kami, Dia Raja di atas segala raja. Dia itu firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami, Dia Yesus Tuhan kami, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat, Sang penebus juru selamat dunia, Sang penebus juru selamat dunia. Iya. Hanya Tuhan yang menebus dosa kita Iya, ya Kak ya. betul. Berarti harus siapkan hati kita Kak. Untuk mendengarkan firman Ya Tuhan. itu yang terpenting ya Kak ya. Yang menyampaikan siapa Kak? Kak Sandra. Kak Sandra. Tentang apa Kak? Kita dengarkan sama-sama nanti Kak. Iya, betul. Kita pujikan lagu Besar dan Ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Besar dan ajaib. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Layaklah segala bangsa. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layani Layaklah segala bangsa. layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, Sebab Kau Allah yang kudus. layak disembah, layak disembah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada bulan ini kami merasa bahagia dan sukacita karena kami boleh mengingat akan kedatangan-Mu ke dalam dunia pada saat di mana kami bersama-sama jatuh di dalam dosa dan Engkau menebus dosa-dosa kami sehingga kami dipulihkan dan disucikan oleh karena pengampunan Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami berdoa Bapa untuk hamba-Nya Kak Sandra yang akan menyampaikan firman-Mu. Urapi dengan Roh Kudus-Mu. Kami menerima firman-Mu bersama-sama dan kami menikmati firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Kak Sandra. Hari ini Kak Sandra senang sekali bisa ketemu adik-adik lagi, mau menyampaikan firman Tuhan. Dan kita bersyukur tiap-tiap hari Tuhan pelihara kita semua. Ya adik-adik, hari ini kita sama-sama akan belajar firman Tuhan tentang, kakak langsung kasih tahu aja judulnya, karena judulnya bagus banget buat kita semua. Judulnya ngomel
bukan solusi. Bagus kan judulnya adik-adik? Jadi hari ini kita akan belajar tentang ngomel, ya. Kakak mau menyampaikan materi ini sebenarnya bukan buat adik-adik saja, tapi buat kakak juga. Karena kalau ngomel itu, kakak juga melakukannya. Ya adik-adik, hampir semua orang pernah ngomel, seneng ngomel, suka ngomel. Ya adik-adik, karena ngomel itu kita nggak perlu belajar, juga nggak perlu sekolah, udah pinter sendiri ngomel ya. Siapa yang udah pinter ngomel adik-adik? Angkat tangan. Banyak tuh banyak. Tuh itu tuh. Kakak nggak kelihatan. Tapi adik-adik masih angkat tangan ya kan? Karena banyak yang suka ngomel, kakak juga. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita. Ya, tentang ada seorang yang ngomel karena keadaannya susah. Ya adik-adik, orang sebetulnya kalau ngomel itu bukan cuma sekedar susah aja adik-adik. Kadang-kadang orang ngomel tuh nggak ada alasan pun dia ngomel. Kalau hujan ngomel, kalau panas ngomel, ya nggak? Ada yang gitu angkat tangan lagi. Kalau lapar ngomel, kalau kenyang juga ngomel, ya enggak? Angkat tangan lagi. Ya, adik-adik, kita sudah memasuki bulan Desember nih. Hiasan Natal sudah kelihatan di sini. Ada pohon Natal, kelap-kelip, wah seneng ya. Jadi mestinya kita boleh ngomel atau enggak? Mestinya seneng dong ya, udah Natal, udah Desember. Tapi kayaknya sampai sekarang pun masih banyak orang yang ngomel karena ya Natal nggak bisa kemana-mana, nggak bisa liburan, nggak bisa pergi. Udah 2 tahun loh, Corona udah mau ulang tahun yang kedua nih. Desember ya ulang tahunnya Corona. Udah yang kedua, ini berarti udah yang kedua saya nggak pergi, kita nggak pergi liburan. Apalagi orang yang emang sudah tiap tahun pergi liburan ke luar negeri atau ke di dalam negeri juga. Nah, pasti banyak yang sudah mengeluh, ngomel dengan keadaan yang tidak enak ini. Nah, kita akan melihat ada seorang ibu yang mengalami hal ini. Rut 1 ayat 19 sampai 21. Kita baca bersama ya. Adik-adik udah siapkan Alkitabnya ya, baca ya. Rut 1 ayat 19 sampai 21. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebut aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Adik-adik, jadi ada seorang ibu yang ngomel karena keadaannya yang tidak enak. Ibu-ibu lagi. Ya, adik-adik, jadi merasa nih ibu-ibu yang suka ngomel. Ibu Naomi ini mengeluh dengan keadaannya. Ibu Naomi pulang setelah dia merantau, kurang lebih 10 tahun berada di negeri orang, di negeri yang namanya Moab. Kalau kalian baca adik-adik, ini materi kita di Rut 1, adik-adik nanti baca keseluruhannya ya. Rut 1 semuanya ya. Jadi waktu itu Ibu Naomi dan keluarganya pergi ke negeri Moab karena di negeri Israel di mana mereka tinggal di Betlehem itu terjadi kelaparan dan mereka pergi ke negeri Moab
Dan setelah itu selama 10 tahun di sana Ibu Naomi pulang nih. Pulang dan kita baca tadi orang-orang senang. Oh, Ibu Naomi pulang gitu ya. Adik-adik, berarti Ibu Naomi itu dikenal oleh orang-orang sekampungnya di Bethlehem. Wah, mereka senang sampai kota itu gempar karena Ibu Naomi mau pulang. Berarti Ibu Naomi dikenal sebagai orang yang baik mungkin ya. Yang menyenangkan banyak orang karena orang-orang sampai menyambutnya begitu rupa, satu kampung menyambut dia ya adik-adik. Berarti orang-orang senang. Waktu Ibu Naomi dulu tinggal di Bethlehem, orang-orang senang, Ibu Naomi pulang hore gitu ya. Teman-temannya nyambut dia, orang-orang lain menyambut dia. Terus, tapi apa yang terjadi dengan Ibu Naomi? Tadi dikatakan, yang kita sudah baca, Ibu Naomi berkata, jangan sebut aku Naomi, tapi sebut aku Mara. Karena Tuhan sudah naik saksi terhadap aku. Jadi dia merasa Tuhan itu udah enggak sayang sama dia, udah menentang dia. Tuhan udah enggak baik sama dia. Karena dia merasakan penderitaan yang begitu luar biasa. Jadi Ibu Naomi bilang, sudahlah, udah. Jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara. Saking susahnya, saking pahit hatinya Ibu Naomi, dia sampai mau merubah namanya. Udah jangan panggil aku, kalau kakak jangan panggil aku Sandra, panggil aku Junifa aja. Itu nama kakak juga Junifa. Mau ganti nama Ibu Naomi saking dia ngerasa pahit, namanya kayaknya nggak bagus tuh. Ganti aja supaya siapa tahu kalau ganti nama bisa merubah hidupnya. Lebih baik, mungkin dia berpikir seperti itu. Dia lupa, Ibu Naomi lupa sama Tuhan yang sebetulnya Tuhan itu tetap baik. Nanti kita akan melihat apa yang akan dilakukan, apa yang terjadi dengan Ibu Naomi selanjutnya. Jadi Ibu Naomi merasa begitu pahit apa yang dirasakan sekarang ini ketika dia balik ke kampung. Adik-adik, di dalam hidup kita juga kalau kita merasa banyak kesulitan, banyak penderitaan, banyak kesusahan, kita merasa, oh hidup ini kok susah ya, padahal saya sudah jadi anak Tuhan yang baik, udah rajin ikut ibadah online, udah rajin berdoa, apapun dilakukan selalu saya tidak melanggar firman Tuhan, kenapa hidup saya susah? Adik-adik, Ibu Naomi ini emang anak Tuhan, dia mengalami hal yang sulit, dia mengalami penderitaan. Berarti kita anak Tuhan juga mengalami hal yang sama. Tuhan tidak pernah berjanji bahwa, oh kalau jadi anak Tuhan, kamu akan senang terus, ketawa aja, senyum-senyum aja, terus aja. Bahaya kan adik-adik kalau cuma senyum-senyum ketawa gitu ya. Nanti dikira, adik-adik teruskan. Ya, maksudnya adalah Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup ini akan baik-baik saja. Tapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai dan memberkati anak-anak Tuhan. Tapi kita akan melihat dulu kenapa Ibu Naomi mengalami kepahitan atau pahit hati seperti ini atau penderitaan dan kesusahan seperti ini. Kita baca di Rut 1 ayat 1 sampai 2. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelech, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion, semuanya orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Nah adik-adik, sebelumnya kakak baca satu ayat di Hakim-Hakim 21 ayat 25 ya. Pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Setiap orang berbuat apa yang benar menurut pandangannya sendiri. Nah adik-adik, jadi pada waktu terjadi kelaparan di Israel, kita flashback ya. Keluarga Naomi dengan suaminya yaitu Elimelech pergi ke Moab untuk menghindari kelaparan. Jadi mereka bawa anaknya dua, Mahlon dan Kilion. Nah adik-adik, itu adalah tindakan yang dilakukan oleh keluarga Bapak Elimelech dan Ibu Naomi
yang mereka lakukan sendiri karena mereka pergi dari Bethlehem, pergi dari rumah Tuhan. Kotanya Bethlehem artinya rumah Tuhan, rumah roti. Sebenarnya meskipun terjadi kelaparan, tapi sebenarnya kalau kita di dalam Tuhan selalu ada pemeliharaan Tuhan. Itu artinya. Tapi mereka pergi ke Moab. Moab itu lambang kedagingan. Mereka pergi keluar dari Bethlehem dan tinggal di Moab. Akhirnya mereka mengalami penderitaan itu. Adik-adik tahu, akhirnya Naomi kehilangan suaminya yaitu Elimelek, kehilangan Mahlon dan Kilion anaknya 2. Jadi tinggal Naomi dan kedua menantunya yaitu Orpa dan Rut. Adik-adik, tentu saja sebagai manusia kakak juga mengerti, orang kalau kehilangan tentu pasti sedih. Apalagi kehilangan 3 orang yang dikasih oleh Ibu Naomi. Ya adik-adik, nah meskipun itu kehilangannya itu atau kepedihan yang dialami oleh Ibu Naomi bukan karena Tuhan dong. Itu karena mereka mencari jalan sendiri. Tadi di Hakim-Hakim bilang semua orang berbuat menurut pandangannya sendiri. Jadi bukan berdasarkan kemauan Tuhan, tapi mengikuti pikirannya sendiri. Oh mau selamat, kita keluar aja dari Bethlehem, dari rumah Tuhan. Jadi pergi ke tempat yang lain cari pertolongan yang lain. Akhirnya mengalami kesusahan dan penderitaan. Jadi adik-adik, jangan salah kalau kita mengalami kesusahan dan penderitaan itu bukan karena Tuhan yang menyebabkannya, ya enggak? Ya, kadang-kadang kita harus lihat, oh ternyata itu bukan kesalahan orang lain atau kesalahan Tuhan, apalagi itu kesalahan kita sendiri yang bertindak menurut pikiran dan kehendak kita sendiri, mencari jalan keluar sendiri tanpa meminta pertolongan dari Tuhan. Nah adik-adik, di Yesaya 31 ayat 1 kita baca dulu ya. Yesaya 31 ayat 1. Yesaya 31 ayat 1 ya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Nah adik-adik, di sini dengan jelas bahwa orang yang mencari pertolongan di luar Tuhan, orang yang mengandalkan kuda itu kekuatan. Kuda itu lambang kekuatan. Itu orang yang mencari pertolongan dengan kekuatan sendiri atau pergi ke Mesir dengan kekuatan yang lain. Maka di sini dikatakan dia akan celaka. Jadi celakalah orang yang pergi gitu ya, mencari pertolongan di luar Tuhan. Karena dia tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Jadi sebenarnya jelas buat kita anak-anak Tuhan. Jadi Tuhan berfirman, kalau kita pergi cari pertolongan di luar Tuhan, kita akan mengalami hal yang pahit, hal yang tidak enak. Bukannya jalan keluar yang kita dapat, tapi malah masalah yang lebih berat lagi, yang lebih besar lagi. Tetapi jalan keluarnya adalah kalau kita menghadapi masalah, berarti kita di sini Tuhan bilang tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Jadi kalau mau lepas dari masalah, kita harus mencari Tuhan, ya, memandang kepada Allah, Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi balik lagi, kita harus ingat bahwa kadang-kadang masalah itu datang karena kita sendiri, atau mungkin disebabkan orang lain yang kita menuruti nasihat orang lain, atau mengikuti kehendak hati kita sendiri, kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri, kemampuan sendiri, dan tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi di sini firman Tuhan bilang, kita harus mencari pertolongan dari Tuhan. Jadi sebenarnya ada jalan keluar dari setiap masalah apapun yang kita hadapi. Termasuk Naomi yang mungkin saat ini dia mengalami hal yang pedih, yang membuat dia pahit hati. Dia kehilangan, kayaknya kok hidup ini susah, gak ada masa depan. Dia tinggal sendiri. Dan ditemani oleh menantunya yaitu Rut. Keadaan ini membuat dia merasa ditinggalkan Tuhan. Tuhan gak sayang sama dia. Tuhan gak menyertai dia. Tapi adik-adik, sebetulnya setiap anak Tuhan
dalam keadaan apapun selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu baik. Tuhan tetap baik, dan kalau kita sudah jadi anaknya, dia jadi Bapa kita, dia akan menyayangi kita. Kita selalu nyanyikan seperti Bapa sayang anaknya. Jadi Tuhan sayang sama kita, bahkan kasihnya lebih besar dari kasih seorang ayah terhadap anaknya. Itu adik-adik, dia tidak akan pernah membiarkan kita menderita. Nah, kita lihat di dalam Rut 1 ayat 22. Rut 1 ayat 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Adik-adik, dari sini kita mulai melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Pertama, Naomi tidak dibiarkan sendirian. Dia ada seorang yang mendampingi. Tuhan memberikan dia seorang menantu yang baik hati, yang setia, yang mau menemani dia. Kalau kita baca di dalam ayat sebelumnya di situ, Naomi menyuruh si Rut dan Orpa pulang ke tempatnya, ke negerinya. Nggak usah ngikutin dia, karena dia udah susah, ngapain dia bawa menantunya, nanti hidupnya susah juga. Tapi yang tetap setia itu, yang mau mengikuti Naomi adalah Rut. Dia tetap setia. Jadi Tuhan memberikan pendamping yang baik, yang sayang sama si Naomi. Jadi masih ada orang yang menyayangi dia. Naomi sampai bilang kepada Rut sampai bilang kepada Naomi, kepada mertuanya, bangsamu itu bangsaku, Allahmu itu Allahku. Sebenarnya sebetulnya iman yang ditanamkan oleh Naomi kepada Rut sebenarnya udah benar. Dia dari bangsa Moab yang tidak percaya menjadi orang yang percaya. Dia percaya sama Tuhan dan dia mau mengikut mertuanya, ibu Naomi, kemanapun Naomi pergi. Dia tetap percaya kepada Allahnya. Jadi iman Rutnya ini sebetulnya bagus, kuat, kokoh di dalam Tuhan ketika dia menjadi percaya sama Tuhan. Nah, kali ini Naomi yang imannya goyah dan Tuhan tetap menyediakan pendamping yang baik, yaitu Rut. Nah, adik-adik, kalau kita lihat kebaikan Tuhan itu, pertama Rut, dan di situ ketika mereka balik, Naomi balik ke Betlehem, mereka itu tiba di Betlehem. Itu artinya kan kakak bilang rumah Tuhan, rumah roti tersedia berkat Tuhan. Dan mereka ketika kembali di situ masa panen. Jadi saat itu terjadi menuai panen besar-besaran, dan akhirnya Rut dan Naomi itu dipelihara oleh Tuhan ketika balik ke Betlehem. Ketika balik kepada Tuhan, dipelihara oleh Tuhan. Adik-adik, jadi sama Tuhan tuh dijamin deh, Tuhan gak akan membiarkan. Jadi jangan sampai kita ngomel, nyalahin Tuhan, kenapa kok susah banget ya hidup ini ya. Tiap hari pakai masker, kapan masker ini dicopot? Ya kan, kalau kita copot nanti virusnya masuk. Nah itu kadang-kadang kita nyalahin Tuhan, kita sering copot masker, kita yang kena virus, kita yang sakit. Tuhan gak sayang, kan saya kena virus sakit. Padahal kita yang gak mau nurut sama Tuhan. Jadi adik-adik jangan ngomel, jangan nyalahin orang lain, jangan nyalahin Tuhan, apalagi ya Tuhan begitu baik. Adik-adik, berkat Tuhan kepada Naomi sebetulnya bukan sampai di situ. Selain dia mendapat menantu yang baik, dia hidupnya terpelihara karena menantu itu bekerja dengan rajin. Kebutuhan mereka setiap hari diberikan oleh Tuhan. Dan adik-adik tahu, selanjutnya sebetulnya Naomi ini dipelihara oleh Tuhan. Selain dipelihara oleh Tuhan, masa depannya itu udah dijamin oleh Tuhan. Adik-adik, ketika Naomi itu dalam keadaan seperti itu, Tuhan pelihara, Tuhan berkati dengan Rut, yang kemudian pada akhirnya Rut itu ditolong oleh keluarga Elimelek, yaitu Boas, yang akhirnya mereka nanti minggu depan kita akan dengar ceritanya. Intinya akhirnya adalah dari keturunan Naomi inilah, dari keturunan Rut inilah lahir silsilahnya adalah dari
anaknya mereka bernama Boas, dan habis itu anak Boas Isai, kemudian Isai anaknya Daud. Nah, Yesus itu anak Daud. Jadi silsilah Yesus itu datang dari keturunannya Naomi dan dari Rut. Jadi adik-adik, ternyata berkat Tuhan untuk masa depan dan keturunannya Naomi itu besar sekali. Padahal Naomi bilang hidupnya pahit pada saat ini. Tapi ternyata Tuhan tahu yang terbaik buat ibu Naomi dan keluarganya. Tuhan pelihara dengan sempurna bahkan masa depannya. Adik-adik, dalam keadaan sesulit apapun, masalah yang kita hadapi, jangan ngomel, tapi bersyukur. Adik-adik, lawan kata ngomel apa sih? Bersyukur kan? Coba sekarang kita hitung. Hari ini kita banyak ngomelnya, 1, 2, 3, 4 ngomel, 4 kali ngomel nih hari ini. Bersyukurnya satu kali aja kayaknya hari ini bersyukur. Dua kali gitu. Hitung lagi. Besoknya berapa kali bersyukur, berapa kali ngomel. Jadi kita sebetulnya anak-anak Tuhan, hitung berkat Tuhan. Jangan hitung kesulitannya ya. Hitunglah berkat Tuhan yang tiap-tiap hari selalu baru. Hanya ada sedikit. Ataupun misalnya kita menghadapi hal sesulit seperti Naomi pun. Misalnya kita pernah kehilangan mungkin. Kehilangan orang yang kita kasihi. Ada kakak mungkin, adik atau saudara yang mungkin pergi mendahului kita seperti yang dialami Naomi. Kita nggak tahu, tapi kita harus percaya bahwa ada Tuhan yang selalu menjamin hidup dan masa depan kita. Jangan takut adik-adik, jadi anak Tuhan jangan takut. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti akan diberkati oleh Tuhan. Adik percaya ya, bahwa berkat Tuhan akan menjadi bagian kita. Ayat terakhir Mazmur 34 ayat 7. Mazmur 34 ayat 7. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Adik-adik, tuh firman Tuhan. Kita cuma perlu berseru. Kita cuma perlu berdoa. Kalau sudah berseru mungkin sudah berdoa berkali-kali. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Gitu ya. Sudah berdoa, berseru. Jadi Tuhan mendengar. Dan Tuhan menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Adik-adik, itu jaminan Tuhan. Coba adik lakukan. Ketika menghadapi kesulitan apapun, jangan ngomel, jangan mengeluh. Tapi bersyukur. Ya, adik-adik. Berseru, berdoa, meminta pertolongan Tuhan. Jadi pesan kakak hari ini, jangan ngomel, bersyukur dan hitung berkat Tuhan. Kalaupun mengalami kesulitan, ada Tuhan yang memberi jaminan. Kita hanya bisa minta tolong dan berseru, itu yang kita lakukan ya. Sekarang ayat emasnya. Ayat emas di 1 Tawarik 16 ayat 34. 1 Tawarik 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi yang perlu dilakukan ada bersyukur karena Tuhan baik. Kasih setianya bukan cuma hari ini adik-adik. Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kasih setianya Tuhan tak pernah berubah. Sekarang sampai selama-lamanya, itu ayat emasnya, dipegang, diingat, bukan cuma dihafalin, tapi diingat-ingat. Oh, kasih setia Tuhan selama-lamanya. Tuhan itu baik, sangat baik. Ya adik-adik, sampai di sini firman Tuhan. Kita bersyukur atas firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur hari ini kami menerima berkat dari Tuhan, berkat firman Tuhan yang mengingatkan kami lagi bahwa Tuhan tak pernah berjanji bahwa hidup ini tanpa rintangan, tanpa kesusahan. Tapi Tuhan berjanji akan terus menyertai ketika kami menghadapinya. Dan kami percaya hidup dan masa depan kami ada di tangan Tuhan. Ketika kami dalam kesesakan, kami tidak mau ngomel. Kami hanya mau datang kepada Tuhan bersyukur dan berseru. Dan kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Tuhan akan menolong kami, meluputkan kami karena kasih setiamu kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya adik-adik semua di rumah ya. Ya, selamat jumpa juga Kak Agung. Iya, selamat jumpa juga Kak Matius. Iya, apa kabarnya? Sehat selalu. Puji Tuhan. Adik-adik pun juga sehat. Sudah Iya. mendengarkan firman Tuhan pasti tambah. Tambah semangat. Iya betul. Firman udah Tuhan tadi disampaikan oleh siapa? oleh Kak Sandra. Iya, Ya Kak kan Kak? Sandra. Wah, Tentang mengomel bukan solusi. Ya, kita nggak boleh ngomel berarti ya Kak ya. Betul. Setiap ada permasalahan kita harus selalu mengucap syukur. Betul. Betul kan, Karena Kak? mengucap syukur pasti nanti ada jalan keluar di dalam Tuhan Yesus. Iya. Nah, sekarang kita buat persoalan nih Kak. Betul. Ya, Ada 5 persoalan Iya. yang harus diselesaikan. ya 5 persoalan ini nanti adik-adik tinggal klik linknya di description box. Nanti ada Google Form di situ, ya. Iya, biasa 5 orang pemenang akan dicari. Betul. 5 orang pemenang yang baik dan benar dan juga tercepat, ya yang Kak? pasti soalnya tentang firman Tuhan minggu Kali ini, ya. minggu ini. Oke. Oke, sampai jumpa.